Kerajaan Allah itu identik dengan kehadiran Yesus sebagai Mesias atau sebagai Kristus. Coba perhatikan ayat-ayat ini sekali lagi. Markus 1:14-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus. Lalu ayat 15, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Kata-kata Yesus kerajaan Allah sudah dekat itu dikaitkan dengan datanglah Yesus. Kemunculan Yesus setelah menjalani masa 30 tahun di Nazaret. Yesus lalu tampil di dalam pelayanan, dan tampilnya dia, munculnya dia ke permukaan itu dihubungkan dengan kerajaan Allah sudah dekat. Kalau begitu apa arti kerajaan Allah? Kerajaan Allah artinya kehadiran Yesus. Leon Morris bilang begini, kerajaan Allah itu berkaitan erat dengan kabar baik dan dengan kedatangan Yesus. Pada saat Yesus datang, itulah kerajaan Allah sudah dekat. Dan kedatangan Yesus ini mengharuskan orang menanggapi dengan bertobat dan percaya. Coba perhatikan lagi Markus pasal yang ke-15 ayat 43. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Yusuf Arimatea ini menanti-nantikan kerajaan Allah. Apa artinya menanti-nantikan kerajaan Allah? Artinya dia menanti-nantikan penggenapan nubuatan perjanjian lama atau janji-janji perjanjian lama tentang kehadiran Mesias atau Kristus. Kita bandingkan ini dengan Simeon yang juga menantikan penghiburan atas Israel, dan itu berhubungan dengan kehadiran Mesias atau Kristus. Lukas 2, 25-26. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dia menantikan penghiburan. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Berarti menantikan penghiburan atas Israel itu berhubungan dengan kehadiran Mesias, kehadiran Kristus. Maka sama dengan Yusuf Arimatea, dia menanti-nanti kerajaan Allah, itu sama dengan menanti kehadiran Yesus. Seperti kata Matthew Henry, dia menanti-nantikan kerajaan Allah. Dia percaya akan nubuat-nubuat mengenai Mesias dan kerajaannya yang tertulis dalam perjanjian lama, dan menantikan penggenapan semua nubuat tersebut. Kalau begitu, Yusuf Arimatea menantikan kerajaan Allah, artinya menantikan kehadiran Yesus sebagai Mesias seperti nubuatan perjanjian lama. Berarti kerajaan Allah itu adalah kehadiran Yesus. Matius 21, 42-43. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Saudara, ayat 42 tadi, perhatikan ayat 42 tadi, dikatakan bahwa batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapa itu batu yang dibuang dan menjadi batu penjuru? Itu tidak lain adalah Yesus. Kita bisa lihat itu dalam 1 Petrus pasal 2. Batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Siapa yang percaya kepadanya, itu Yesus. Kalau begitu, batu penjuru itu Yesus. Dan di dalam Matius 21 ayat 43 tadi, karena tukang-tukang bangunan telah membuang batu penjuru itu,
Maksudnya adalah orang Yahudi telah menolak Yesus. Akibatnya apa? Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang lain. Maksudnya karena orang Yahudi menolak Yesus, maka kehadiran Yesus, pemberitaan tentang Yesus dialihkan dari bangsa Yahudi, dialihkan kepada bangsa yang lain. Kalau begitu, kerajaan Allah itu adalah kehadiran Yesus. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa kehadiran Yesus itu dihubungkan dengan kerajaan Allah? Atau apa urusannya, apa hubungannya Yesus dan kerajaan Allah, sehingga kehadiran Yesus itu disebut kehadiran kerajaan Allah, atau kerajaan Allah menunjuk kepada kehadiran Yesus? Begini, di dalam perjanjian lama kan ada janji tentang kehadiran Mesias, Kristus. Dan Kristus yang dijanjikan di dalam nubuatan perjanjian lama itu Kristus sebagai raja. Atau dia adalah orang yang mempunyai sebuah kerajaan. Itu janji dalam perjanjian lama jauh sekali. Bahkan 1500 tahun sebelum kelahirannya itu sudah dicatat di dalam kitab Kejadian, yang peristiwanya pasti lebih dari 1500 tahun. Pada waktu Yakub memberkati anak-anaknya satu persatu sampai berkat kepada Yehuda, dibilang dalam Kejadian 49, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Makanya dari Yehuda lah turun raja-raja, raja-raja Israel. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Tongkat kerajaan, lambang pemerintahan itu raja. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Tongkat kerajaan tidak akan beralih dari Yehuda sampai dia datang yang berhak atasnya. Siapakah dia yang berhak atas tongkat kerajaan Yehuda itu? Siapakah dia yang berhak atas lambang pemerintahan Yehuda itu? Tidak lain dari Yesus Kristus sendiri. Itulah sebabnya Yesus itu Tuhan kita lahir atau keluar dari suku Yehuda, dan dia dikenal sebagai singa dari Yehuda. Kalau begitu, Kejadian 49, tongkat kerajaan, lambang pemerintahan itu nubuat tentang Yesus. Dan Yesus dinubuatkan sebagai seorang yang punya tongkat kerajaan, lambang pemerintahan di kakinya. Berarti Yesus itu adalah raja. 750 tahun sebelum kehadirannya di dunia, Nabi Yesaya sudah menyampaikan nubuat, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, namanya disebutkan orang Raja Damai. Dia Raja Damai. Besar kekuasaannya karena dia raja. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan dari atas tahta Daud, itu tahta kerajaan, dan di dalam kerajaannya. Berarti Yesus yang dinubuatkan itu memang adalah raja dan punya kerajaan. Lalu di dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 5, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Apa itu tunas adil bagi Daud? Tunas adil bagi Daud artinya dari Daud itu akan muncul tunas, akan ada keturunan Daud. Dan itu Yesus. Karena Yesus anak Daud. Dia akan memerintah sebagai raja. Berarti Yesus itu raja dan pasti punya kerajaan. Jadi kita bisa melihat di dalam nubuatan-nubuatan perjanjian lama, Yesus itu raja. Dia punya kerajaan. Itulah sebabnya pada waktu dia mau dilahirkan, malaikat muncul kepada Maria. Perhatikan kata-kata malaikat kepada Maria. Lukas 1, 31, 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum
keturunan Yakub. Jadi Yesus itu raja. Sejak dari kitab Kejadian sudah dinubuatkan bahwa dia raja. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, malaikat sendiri menyatakan dia itu raja. Itulah sebabnya pada waktu dia dilahirkan, orang Majus cari raja yang baru lahir. Demikian juga Nathanael di dalam Yohanes 1 ayat 49 mengatakan bahwa dia raja orang Israel. Dan pada waktu dia masuk ke kota Yerusalem, orang banyak menyambut dia. Daun-daun palem diangkat, pakaian-pakaian ditebar di jalan sambil angkat tangan. Yohanes 12, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihat rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Berarti Yesus sekali lagi raja. Memang kerajaannya bukan sebuah kerajaan politis seperti kerajaan-kerajaan di dunia ini. Kerajaannya tidak bersifat jasmani, kerajaannya bersifat rohani. Itulah sebabnya dia pernah berkata kepada Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Dalam Yohanes 18 ayat 36. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaannya bersifat kekal. Dalam nubuatan-nubuatan Daniel, Yesaya, bahkan di Lukas 1 ayat 33, dia akan memerintah selama-lamanya. Kerajaannya itu bersifat dinamis, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Tidak seperti kerajaan-kerajaan dunia yang berakhir. Memasuki masa jaya, masa emas, tapi berakhir. Pada zaman dulu kerajaan Asyur atau Assyria mencapai puncak kejayaannya. Tetapi saudara-saudara, ketika Asyur di puncak kejayaannya dengan Raja Asyurbanipal, tapi kejayaan Asyur akhirnya hancur juga. Muncul Babilonia. Babilonia mencapai puncak kejayaannya di bawah Nebukadnezar. Tapi Babel dan Nebukadnezar hancur juga. Dan muncul kerajaan baru, Media Persia. Di bawah Ahasiweros atau juga raja-raja Darius. Atau juga raja-raja seperti Raja Kores mencapai puncak kejayaannya. Tapi lagi-lagi Media Persia hancur, diganti dengan Yunani ketika kemunculan Alexander the Great, Alexander Agung. Tapi di puncak kejayaannya Alexander Agung mati muda, umur 30 tahun. Kerajaannya dibagi 4 kepada 4 jenderalnya. Makin lama saling perang antara mereka, hancur juga Yunani. Lalu muncul kekuatan baru, yaitu Romawi yang menguasai dunia. Tapi Romawi begitu hebat. Kita baca dalam perjanjian baru, Romawi berkuasa luar biasa. Tapi setelah itu mereka mengalami kemunduran. Romawi tidak kuat, pemerintahan lemah, wilayah terlalu luas. Terpaksa Romawi bagi 2. Romawi Barat pusatnya di Roma, Romawi Timur pusatnya di Istanbul atau di Konstantinopel, Turki. Dan akhirnya Romawi Barat menyusut, Romawi Timur masih bertahan. Tapi kekuatan Islam datang menghancurkan Konstantinopel. Dan akhirnya runtuh seluruh Imperium Romawi. Setelah itu pasukan-pasukan Islam merajai seluruh wilayah. Tapi setelah itu datang lagi laskar-laskar salib menghancurkan mereka. Lalu kekuatannya menjadi lemah. Tapi laskar-laskar salib juga dihancurkan. Perang terus menerus. Dan pada akhirnya kita melihat seluruh kerajaan dunia selesai. Tetapi kerajaan Kristus adalah kerajaan rohani. Karena dia memimpin di dalam keadilan, dia memimpin dalam kebenaran. Makanya di sana dikatakan, ia mendasarkan dan mengokohkan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah kerajaan Kristus. Nah, karena itu saudara, karena Kristus itu raja dan punya kerajaan rohani, itu dijanjikan dalam perjanjian lama. Maka ketika Kristus datang, itu disebut kedatangan kerajaan Allah. Menantikan Kristus namanya menanti-nanti kerajaan Allah. Kristus hampir datang, artinya kerajaan Allah sudah dekat.
Kristus sudah datang, artinya kerajaan Allah sudah datang. Kristus ada di antara kita, artinya kerajaan Allah ada di antara kita. Kalau Kristus ditolak orang Yahudi, lalu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, artinya kerajaan Allah diambil dari mereka dan diberikan kepada satu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Dari situ kita bisa melihat kerajaan Allah itu adalah kehadiran Kristus. Itu konsep kerajaan Allah.